Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, mari kita melambaikan tangan untuk kita mau memuji, memuliakan, membesarkan, mengagungkan nama Yesus. Mari kita melambaikan tangan karena Tuhan Yesus itu terlalu baik di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai hari ini Dia masih memberikan kita kekuatan, bahkan napas terlebih khusus sehingga kita mau memuji, memuliakan akan nama Yesus. Selamat datang dalam kebaktian Minggu pagi pada hari ini tanggal 6 Februari 2022. Bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah kita terima dari Dia sehingga hari ini kita memperoleh kesempatan untuk berkumpul dan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita dengan bersaat teduh mulai. Selesai. Marilah kita memulai ibadah ini dengan memuji Tuhan bersama di dalam buku nyanyian kemenangan iman nomor 294. Sekarang beri syukur. Baik Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam penyembahan. Satu lagu pujian penyembahan, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Hendrik Lerik, STH. Sekali lagi, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Surga memenuhi
Sekali lagi kita katakan kasih dari surga memenuhi tempat ini. Surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah pencipta segalanya, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah memilih, memanggil, menebus dan menyelamatkan kami dari dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, masuk ke dalam terang Tuhan yang besar dan ajaib. Kami bersyukur penyertaan-Mu. 1 minggu boleh kami lewati dalam semua aktivitas, pekerjaan, perjalanan. Tangan kuasa-Mu telah menjaga, memimpin, dan memberkati kami semua. Sehingga hari ini hari perhentian Tuhan, kami anak-anak-Mu telah datang ke dalam rumah-Mu dengan satu tujuan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau, membesarkan, mengagungkan akan nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, siap menerima semua penyembahan kami. Berkatilah ibadah raya kami hari ini, berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir, yang akan hadir. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang melayani hari ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu, suci kuduskan seluruh keberadaan kami, hati dan pikiran, bahkan tubuh jiwa roh kami, dibersihkan dengan darah Yesus. Biarlah semua yang kami buat di tempat ini, Engkau disenangkan. Percaya kami semua diberkati. Segala bentuk pekerjaan iblis yang menyelinap masuk, mengganggu pikiran, konsentrasi kami, menghambat yang baik kami terima, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus beracara, berkuasa atas kami semua, membawa kami masuk lebih dalam, menikmati kehadiran Tuhan, masuk di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, dan biarlah kebenaran itu akan memerdekakan kami. Biarlah hidup yang sisa kami pakai memuliakan Tuhan, menggenapi semua rencana-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami buka tabiskan ibadah raya ini hanya dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, semua katakan
Amin. Masih dalam keadaan berdiri, pembacaan Alkitab yang terambil dari buku Nyanyian Kemenangan Iman yang besar, nomor 310 halaman 273. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan yang terambil dari buku Nyanyian Kemenangan Iman yang besar, nomor 310 halaman 273. Saya akan membaca ayat yang bertulisan tipis dan Bapak Ibu jemaat Tuhan membaca ayat yang bertulisan tebal. Dan 2 ayat terakhir kita akan baca secara bersama-sama. Judul Rahmat Allah. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung, dan dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenaran-Nya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditunjukkannya jiwaku. Hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. 2 ayat terakhir kita baca secara bersama-sama. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Masih dalam keadaan berdiri, pengakuan iman rasuli. Bersama-sama dengan segala orang percaya di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pujian dan kesaksian di saat pagi menjelang siang hari ini, kita akan memuji Tuhan untuk menyambut kesaksian dalam nyanyian kemenangan iman nomor 67. Sekali lagi nyanyian kemenangan iman nomor 67 untuk menyambut kesaksian di saat siang hari ini.
bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan Mesir. Di sini Tuhan yang berperang, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memberikan kemenangan. Ketika kita melakukan pekerjaan besar, pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi anak-anaknya. Saya persilakan kepada Ibu Leni untuk menyaksikan kasih Tuhan. Tuhan menolong jiwaku kalau aku tersesat, dan ku rasa dengan kasih-Mu mengaungi hidupku. Ku berserah padamu Tuhan segala kehidupanku. Apalah yang harus ku buat membalas kasih Tuhan? Engkau serahkan hidupku, ganti dosa-dosaku. Ku bersyukur ada penebus, selamatkan hidupku. Ku berserah padamu Tuhan segala kehidupanku. Apalah yang harus ku buat membalas kasih Tuhan, membalas kasih Tuhan. Waktu dikembalikan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, kita terus memuji Tuhan di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 178, Damai yang Padaku. Sekali lagi kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 178, Damai yang Padaku. Damai yang padaku tak diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanan. Yesuslah saja ku harapkan. Ayat yang kedua, segenap alam sujud sambil memuji-Mu, olehnya damai-Ku tambah. Luka hilang lenyap, terbit lagi terangku. Yesus Tuhan yang sangat indah. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar.
tidak pernah kehabisan cara untuk menghibur anak-anaknya. Jauh melebihi kesengsaraan, penderitaan, bahkan duka yang dihadapi dialami. Karena banyak cara Tuhan bagi anak-anaknya, Tuhan menghibur. Baik, kita akan terus memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 123. Dalam Dikau ku berlindung. Nyanyian kemenangan iman 123. Selamat berlindung pada Bapa di waktu sengsara, di masa berperang, ketika lemah ku cari kepasan, tak ku dapat lain dari batu karang. Dalam Dikau di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan menyapu hati, laksana gelombang ketika topan. Lari berlindung di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Ayat yang ketiga. Waktu ku rasa serangan musuhku, segera ku lari ke perlindunganku. Ketika sengsara kejang-kejang, ku lari sembunyi di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Hanya di dalam Tuhan saja tempat perlindungan kita orang yang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, marilah kita membawa seluruh pergumulan dan doa kita kepada Tuhan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hendrik Lerik STH. Kita akan memuji Tuhan untuk menyambut doa syafaat ini dalam nyanyian kemenangan iman nomor 96. Kita akan menyanyi ayat 1, 2, dan 4. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi
Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang hidup, Allah yang punya rancangan-rancangan kekekalan bagi kami semua yang percaya, berharap, dan bersandar kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memilih memanggil kami, menebus, menyelamatkan kami dari dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib, menjadi umat ketebusan-Mu, anak-anak ahli waris kerajaan surga. Kami bersyukur tatkala kami percaya, kami dimeteraikan dengan Roh Kudus-Mu sebagai tanda adalah kami adalah milik kepunyaan Allah. Roh Kudus yang akan terus memimpin kami, mengarahkan kami, membawa kami untuk hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik, Engkau setia, Engkau Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan kami, dalam segala keadaan, senang maupun susah, baik waktu sehat, waktu sakit, waktu kami bahagia, waktu kami berduka, waktu kami seorang diri sekalipun. Engkau Allah yang setia, Engkau sobat, Engkau teman sepenanggung yang membawa, menghibur, menemani kami, dan yang terus memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana hari ini, oleh anugerah Tuhan, kami masuk di bulan yang kedua, di tahun yang baru, tahun 2022. Satu bulan kami telah melewatinya di dalam penyertaan dan anugerah Tuhan yang besar. Biarlah kami semua boleh menjalani tahun ini dengan lebih lagi berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan sajalah kami akan melihat pertolongan-pertolongan, melihat kuasa-Mu, melihat berkat-Mu, melihat semua yang baik yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sadar seringkali kami lemah, seringkali kami menyakiti hati-Mu, kami tidak bersandar kepada-Mu. Kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri, dan seringkali juga kami kecewa, kami menghadapi segala kesukaran-kesukaran sehingga menyadarkan kami bahwa kami memerlukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami bersyukur kesempatan kami boleh datang ke dalam rumah-Mu untuk kami memuji dan menyembah Engkau, karena untuk tujuan itulah kami diciptakan, kami ada di dalam dunia ini, ialah untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa terus untuk Jemaat Karmel di tempat ini. Tuhan memberkati di usia yang ke-33 tahun, Tuhan terus menyertai, memimpin, dan memakai jemaat di tempat ini menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan, sehingga ada banyak jiwa boleh diselamatkan, dikuatkan, diteguhkan, boleh dibawa untuk mengerti semua rencana dan kehendak-Mu. Memberkati ya Tuhan semua yang melayani di dalam jemaat ini, baik hamba Tuhan, majelis, semua pengurus yang ada. Tuhan Engkau memberkati, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa atas kami semua, memberi kekuatan kepada kami, urapan yang baru daripada Tuhan, untuk kami boleh diberi kekuatan, kesanggupan melayani Tuhan lebih lagi. Kami berdoa banyak tantangan yang kami alami, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang akan memberikan pertolongan. Beri satu hati, satu pikiran, satu tujuan, satu iman, satu roh, untuk kami boleh hidup melayani Tuhan dan memuliakan Engkau. Tuhan pakai kami semua, sehingga lewat keberadaan kami ada banyak jiwa, banyak umat-Mu, mereka boleh dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Memberkati ya Tuhan semua kegiatan, semua program pelayanan sepanjang tahun ini yang akan segera kami mulai pada bulan 2 ini. Tuhan menyertai, memimpin, memberkati semuanya. Biarlah setiap kebenaran-kebenaran yang datang kepada kami terima, biarlah itu boleh mengubah hidup kami, memberi satu semangat, satu dorongan, iman yang terus bertumbuh, kami maju dan hidup memuliakan Tuhan. Memberkati ya Tuhan seluruh umat Tuhan yang ada. Tuhan memberkati
biarlah seluruh umat-Mu, mereka boleh diberkati, dikuatkan, dijamah oleh Tuhan sendiri. Doakan seluruh umat-Mu yang sakit, yang lemah, yang susah, yang berbeban berat, yang mengalami kedukaan. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua dengan kekuatan, dengan berkat-Mu, dengan damai sejahtera, dengan sukacita penghiburan, dengan pertolongan mujizat-Mu. Engkau menyertai setiap pergumulan daripada jemaat sekalian. Tatkala mereka berdoa, mereka berseru-seru memanggil nama-Mu, memanggil nama Tuhan, nama Yesus, biarlah pada saat yang sama Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala keadaan, mengangkat mereka dan menyelamatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, tambahkan iman mereka semua, apapun yang menjadi pergumulan tantangan hidup, biarlah Tuhan mereka tetap maju, optimis, percaya bahwa ada Allah yang Immanuel yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak John yang sakit, dan juga berdoa untuk jemaat lain yang sakit di rumah sakit. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, darah Yesus, bilur-bilur-Mu. Semua orang-orang tua, rajanda, duda yang dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan jamah dan topang mereka semua. Doakan untuk Mama Samakori, Mama Kamsurei, Papi Surinta, Opasius Hepon, dan semua yang lain dalam membutuhkan pertolongan anugerah Tuhan. Engkau menjamah dan melawat, menopang mereka semua. Doakan setiap keluarga lepas keluarga, Tuhan memberkati, baik sebagai suami, sebagai istri. Ikat mereka di dalam tali kasih-Mu, supaya mereka boleh saling mengasihi, saling menopang, saling melengkapi, saling mendoakan. Biarlah keluarga boleh terus hidup dan memuliakan Tuhan. Apapun yang menjadi profesi, pekerjaan daripada jemaat sekalian, Tuhan memberkati. Engkau campur tangan, buat berhasil, berkat-Mu terus mengalir, dan mereka hidup memuliakan Tuhan, mereka hidup melayani Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, semua umat-Mu yang mungkin bekerja di luar kota, di luar daerah, keluar dan masuk mereka, disertai, dijaga, dilindungi, tutup bungkus dengan darah Yesus. Mereka selalu aman dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati semua anak-anak yang ada, baik yang ada di dalam kandungan, bayi balita, yang remaja, pemuda. Tuhan memberkati yang sedang bertumbuh, sedang pendidikan sekolah di sekitar Papua, Pulau Jawa, di luar negeri. Biarlah Tuhan mengasihi semua anak-anak kami yang sekolah, yang sedang berpendidikan. Beri kesanggupan kepada mereka, hikmat bijaksana. Tuhan cukupkan semua yang mereka perlukan. Biarlah tepat pada waktunya mereka berhasil dan mereka siap dipakai oleh Tuhan di mana saja Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang berulang tahun. Tuhan memberkati untuk Saudari Edlin dan juga Mama Dimo. Tuhan memberkati di usia yang bertambah. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai sepanjang perjalanan. Tuhan terus memimpin, melindungi dan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pengadaan bangku-bangku gereja yang sudah rusak. Tuhan memberkati, mencukupkan. Berkati semua kami. Biarlah kami boleh memanfaatkan kesempatan yang ada. Biarlah kami terus hidup dan memuliakan Tuhan. Apapun yang menjadi tanggung jawab di sekitar kami, di sekitar pekerjaan Tuhan, Tuhan memberkati sampai selesai. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kami terus diberkati menjadi alat berkat di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin, presiden, seluruh kabinet menteri, semua persoalan masalah dalam bangsa ini Tuhan kiranya akan memimpin dan memberkati. Kami berdoa semua daerah-daerah dari Sabang sampai Merauke, sampai ke atas tanah Papua, Tuhan Engkau memberkati. Semua persoalan masalah yang ada di atas tanah Papua, konflik, daerah-daerah mengalami konflik, mengalami operasi militer, yang sedang mengungsi, lari ke hutan-hutan, ke pegunungan, ke hutan belantara, di goa-goa, Tuhan Engkau melindungi
seluruh umat Tuhan. Berkati semua aparat keamanan yang ada, supaya mereka juga menjalankan tugas dengan baik, dengan benar. Berdoa untuk pemerintah pusat, biarlah ada penyelesaian, solusi jalan keluar. Kami berdoa biarlah Papua terus dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan pulihkan seluruh lapisan masyarakat yang ada, dari Sorong sampai kepada Samarai. Tuhan, Engkau memberkati, memulihkan. Secara khusus pemulihan secara rohani. Biarlah kami boleh terlepas dari semua belenggu-belenggu pekerjaan iblis, kuasa kegelapan, semua kekuatan-kekuatan alam, semua cara kehidupan yang lama. Tuhan, dengan kuasa-Mu Engkau lepaskan kami, pulihkan kami, karena hidup adalah kesempatan. Kesempatan kami mempersiapkan diri untuk kembali masuk dalam kekekalan, masuk di dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Doakan untuk mereka yang masih ada di dalam gelap, mereka yang belum percaya. Tuhan terus bekerja, Roh Kudus beracara, firman terus dikabarkan. Biarlah banyak orang boleh dengar, mereka percaya, beri diri, dan mereka ada diselamatkan. Berkati semua gereja-gereja yang ada, Tuhan, gereja Kingmi dan semua gereja yang lain. Pakai jadilah dalam tangan-Mu. Ialah Injil terus diberitakan, banyak jiwa boleh diselamatkan. Berkati arah sinode, klasis, sampai kepada gereja-gereja lokal, pos-pos doa. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang melayani seluruh umat Tuhan. Kuatkan, teguhkan kami semua, mempersiapkan diri, menanti kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Dunia terus berubah, situasi terus berubah, kondisi keadaan terus berubah. Biarlah kami membangun iman kami di atas dasar yang teguh, batu karang rohani, di atas dasar kebenaran firman Allah yang hidup, yang kekal, yang suci dan murni, yang memberi membawa kami kepada keselamatan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa semua untuk pemerintahan yang ada, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota. Tuhan, Engkau memberkati DPR, MRP, dan semua TNI Polri. Tuhan memberkatinya. Biarlah Papua dalam waktu Tuhan, kami akan melihat pemulihan demi pemulihan. Engkau terus kerjakan tahun 2022 dengan semua persoalan kemelut yang ada. Tuhan, Engkau memberkati. Doakan persiapan untuk pemilu serentak tahun 2024. Seluruh anak-anak Tuhan yang berdoa, yang mempersiapkan diri, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau memperlengkapi, Tuhan utus mereka, sehingga mereka boleh ada di pemerintahan, menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati terus kelanjutan ibadah kami. Berkati Ibu Leni dan semua pergumulan yang ada. Tuhan pulihkan kesehatannya. Berdoa untuk ponakan Ronaldo. Tuhan menyertai untuk persiapan penempatan tugas di Sipiori. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah dia boleh menjadi anggota yang sungguh takut akan Tuhan. Berkati juga untuk keluarga Dimo. Bersyukur semua yang baik Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Berdoa untuk orang tua yang telah Tuhan panggil. Tuhan beri kekuatan, beri penghiburan, iman yang teguh, sehingga mereka boleh terus hidup dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua yang hadir hari ini, apapun pergumulan kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, kalau ada yang berdoa untuk keluarganya, pasangannya, anak-anaknya, berdoa untuk pekerjaannya, ekonominya, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jamah dan Engkau dengar doa mereka. Beri pertolongan, beri anugerah-Mu. Biarlah mereka terus hidup dan memuliakan Tuhan. Berkati kelanjutan ibadah kami. Firman Tuhan yang akan kami dengar, persembahan yang kami beri. Biarlah hari ini kami fokus kepada Tuhan. Fokus kepada suara-Mu. Engkau berbicara, beracara, membawa kami untuk terus hidup dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Dan waktu yang sisa kami pakai dengan baik. Dan kelak kami berbahagia berjumpa dengan Engkau, Allah yang mengasihi kami. Ini doa kami ya Bapa. Sempurnakanlah dengan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah mendoakan kita di dalam doa syafaat di saat siang hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat kebenaran firman Tuhan di saat siang hari ini. Kita percaya bahwa setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah itu berkuasa, sanggup merubahkan kita. Ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, kita percaya melalui firman ada perubahan-perubahan akan terjadi dalam kehidupan kita. Baik keadaan yang sedang ada saat ini, ketika engkau mempercayakan firman, pasti perubahan itu akan terjadi. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupanmu. Baik, saya mengundang semua Bapak, Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memuji, menyembah Tuhan di dalam satu pujian penyembahan, yaitu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan di akhir dari lagu ini, Bapak Wakil Gembala Sidang, Evangelis Junia Mandohona, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di saat siang hari ini. Ku yakin saat kau berfirman. Saat
Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Tiba saatnya kami mendengar firman Tuhan. Ia mengajar kami, menegur kami, menasihati kami, memberikan pertumbuhan iman bagi kami selama kami ada di dalam dunia. Kiranya Tuhan akan menolong kami dalam pimpinan Roh Kudus. Engkau memakai hamba-Mu yang sederhana ini, hamba-Mu yang sangat hina ini, yang tidak lebih daripada seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini. Dan kiranya Roh Kudus akan memampukan dan akan memberikan kata-kata yang bermakna, yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mendengar suara kebenaran-Mu dengan jelas dan dengan penuh pimpinan daripada Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan, setiap telinga yang mendengar firman-Mu, kiranya dijamah oleh Roh Kudus, hati mereka seperti hati tanah yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, yang akan firman-Mu akan bertumbuh di dalam hati mereka semua dan menjadi menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 kita membaca ayat 16 sampai ayat 28. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Kalau sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama. Judul perikop, Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Ayat 16, 1, 2, 3. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah, hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hamba-Mu ini tidur. Dibaringkannya anak itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkata raja yang seorang berkata, anakkulah yang hidup, ini anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawa pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi pada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihan terhadap anak itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku atau untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia.
dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perikop yang kita baca pada hari ini berisi tentang keputusan yang bagi saya adalah keputusan yang sangat dan sulit untuk diputuskan atau diambil jalan atau ditemukan jalan keluar dari persoalan kedua perempuan ini. Tetapi nanti kita lihat bagaimana Raja Salomo memberikan keputusan yang adil dan benar sesuai dengan fakta dan kenyataan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perikop ini tidak terlepas dari ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Kalau kita lihat pasal 3 ayat 1 sampai 15, di sana dicatat satu peristiwa di ayatnya yang ketiga. Di situ waktu itu ayat 4 di mana Raja Salomo memberikan persembahan kepada Tuhan. Memberikan persembahan, dan di ayat itu dicatat jumlah persembahan yang diberikan Raja Salomo kepada Tuhan. Sebanyak 10.000 korban bakaran. Bapak Ibu Saudara, saya waktu baca ini saya pikir ini adalah salah satu persembahan raja yang sangat besar dan terbesar dalam dia menjalankan pemerintahan kepada Tuhan. Kalau kita melihat ketika bait Allah ditabiskan di pasal 8 dan pasal 9, Bapak Ibu Saudara, di sana dicatat bahwa persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan lebih banyak, yaitu 20.000 ekor kambing domba. Di pasal 8 Bapak Ibu bisa lihat ayat 69. Kemudian ditambah 22.000 ekor lembu sapi. Kemarin waktu Raker Sinode berapa ekor babi dipotong? Saya dengar 3.000 ekor babi. Berarti masih kalah dengan Raja Salomo. Harus kasih naik lagi ya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu entah itu dipersembahkan kepada Tuhan atau ada hal lain. Tapi saya percaya kalau hati orang memberi dengan sungguh, maka Tuhan dimuliakan dan Tuhan disenangkan. Bapak Ibu Saudara, jumlah 10.000 persembahan ini persembahan yang luar biasa. Bukan persembahan main-main. Dan kalau lihat di ayat 3, di situ kita akan menemukan tujuan atau motivasi yang mendorong hati Raja Salomo memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia berikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan bukan supaya ia dipuji, bukan supaya Tuhan memberkati hidupnya, bukan memancing berkat dari Tuhan supaya Tuhan memberi lebih besar daripada itu. Karena hari ini banyak orang yang memberi persembahan kepada Tuhan, dia rela kasih persembahan, biasanya per puluhan ya, dia rela kasih 1 M, dengan tujuan di belakang itu Tuhan memberikan 2 M. Dia memberikan 100 juta di dalam rumah Tuhan, tapi tujuannya, motivasinya supaya nanti kelak saya bekerja Tuhan memberkati saya 2 kali lipat. Kalau motivasi ini saya pikir motivasi yang salah. Tapi coba lihat ayat 3. Dikatakan pasal 3 ayat 3. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Seperti ayahnya Daud. Buktinya apa? Dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tanya kepada kita hari ini. Mengapa kita pergi ke gereja? Di tanggal 1 Januari saya sudah uraikan ya, golongan orang-orang yang datang ke gereja. Kenapa kita melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan?
Apa yang mendorong hati kita? Apa yang mendorong jiwa kita? Apa yang mendorong pribadi kita? Kita beri waktu kita, kita beri harta kita, kita berikan seluruh tenaga kita untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Salomo memberikan satu kunci bagi kita hari ini, yaitu untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Hidup dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak hanya di mulut saja. Tidak hanya di perkataan saja. Tetapi dibuktikan dengan fakta dan realita. Dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Inilah orang yang mengasihi Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Raja Salomo memberikan persembahan kepada Tuhan. Menunjukkan bahwa dia adalah raja orang yang konsisten dalam hidupnya. Apa yang dia katakan, saya mengasihi Tuhan, maka saya melakukannya secara realita. Saya menunjukkan kasihku kepada Tuhan. Buktinya apa? Saya membawa persembahan kepada Tuhan. Dia tidak, orang bilang hari ini, lain di bibir, lain di kenyataan. Main lain, latihan lain, begitu ya. Hari ini banyak yang begitu Bapak Ibu Saudara. Apalagi ada sesuatu hal yang dia idam-idamkan terjadi dalam hidupnya. Wah, umbar janji kepada Tuhan. Banyak orang yang saya temui seperti itu Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau awal-awal waktu saya menjadi hamba Tuhan. Kalau orang berjanji, hamba Tuhan, nanti kalau ini saya akan bantu ini, saya bantu ini. Saya sungguh percaya. Tapi setelah lama-lama Bapak Ibu Saudara, orang janji-janji ini nanti, kadang-kadang saya tidak percaya. Karena omong kosong banyak. Lain di mulut, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah orang yang tidak pelin-pelan dalam kehidupannya. Apa yang dia katakan, apa yang ia sampaikan, ia lakukan dengan nyata. Dan dia buktikan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada banyak kita hari ini ya. Semua, bukan hanya kita di jematin. Kadang-kadang kita bilang ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, saya mengasihi Engkau Tuhan. Apalagi kalau lagu yang begitu menyentuh perasaan kita. Wow, kata-kata itu begitu keluar dengan sendirinya Bapak Ibu Saudara. Tapi hati-hati Bapak Ibu. Jangan sembarangan umbar, keluarkan kata-kata yang nanti kita tidak bisa lakukan. Saya mengasihi Engkau Tuhan, tapi buktinya apa? Sekali lagi saya lihat tadi Bapak Ibu Saudara, minta maaf. Tadi kita hampir setengah terlambat semua. Lalu setiap kita menyembah kepada Tuhan, kita berkata aku mengasihi Engkau Tuhan. Apa buktinya? Sorry ya, saya bukan menghakimi kita. Tapi saya sampaikan apa yang menjadi kenyataan. Jemaat banyak yang terlambat datang ke gereja. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Hari Minggu itu tidak ada kegiatan di rumah, tidak ada masuk kantor. Kenapa terlambat? Ini salah satu bukti Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu percaya tidak percaya, ini lihat sendiri. Kita bilang Tuhan saya mengasihi Engkau, tapi apa buktinya? Terlambat datang beribadah. Bapak Ibu, minggu depan saya harap kita lebih cepat datanglah. 15 menit sebelum jam ibadah itu mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan kita bukan pejabat di dunia. Lebih dari pejabat di dunia. Lebih dari presiden. Lebih daripada orang terkenal di dunia. Pemilik hidup kita. Masa kita datang kepada dia main-main. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sekalipun Raja Salomo, kalau kita lihat dari sisi keamanan, kecukupan, dari segi materi, keamanan dari segi militer, Bapak Ibu Saudara, dia sangat aman, sangat cukup dan tidak kekurangan.
Tetapi kenapa dia memberikan persembahan kepada Tuhan? Karena ia adalah orang yang tidak melupakan Tuhan setelah Tuhan memberikan kedudukan sebagai raja kepadanya. Ia bukan kacang yang lupa kulitnya. Kalau istilah sekarang dibilang begitu ya. Ia tipe orang yang tidak melupakan anugerah Tuhan dalam kehidupan. Kalau baca nanti di pasal 3 ayat 1 sampai 15 Bapak Ibu Saudara. Dia berkata bahwa karena Tuhan yang membawa dia menduduki jabatan sebagai raja. Menggantikan ayahnya Daud. Maka nanti lihat permintaan dia tidak minta yang lain-lain. Dia tidak minta yang aneh-aneh. Dia minta yang sangat penting bagi dia sebagai seorang raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa Tuhan. Sekali lagi berulang-ulang saya bilang bahwa dalam kehidupan ini seringkali kalau kita hidup pas-pasan, kita doanya luar biasa, imannya luar biasa, persekutuannya setiap waktu. Tapi setelah apa yang kita inginkan Tuhan berikan kepada kita, kebanyakan orang melupakan Tuhan. Dan menjadikan itu alasan, saya tidak ada waktu untuk beribadah. Saya tidak ada waktu untuk persekutuan. Saya tidak ada waktu untuk pimpin ibadah. Saya sibuk, dan saya sibuk, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, Raja Salomo memberikan kunci kepada kita hari ini. Jangan melupakan Tuhan. Kembalikan kepada Dia segala pujian dan hormat. Karena Dia telah memberikan segala yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga di ayat 5, kalau Bapak Ibu baca, di situ Tuhan berkata kepadanya. Karena Tuhan berkenan atas persembahannya. Dan suka akan komitmen yang dia berikan kepada Tuhan. Ayat 5 dikatakan, Tuhan berkata, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ini kesempatan yang emas Bapak Ibu Saudara. Coba sedikit kita berandai-andailah. Kalau kita ada di posisi Raja Salomo pada waktu itu. Lalu Tuhan berkata kepada kita, contohnya kepala keluarga. Bapak, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kira-kira bapak-bapak mau minta apa untuk keluarga kepada Tuhan? Apalagi kalau anak muda hari ini, kalau punya kesempatan emas seperti ini ya. Hai anak muda si A, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Saya pikir-pikir hanya ada dua pasti permintaan anak muda hari ini. Yang pertama, kalau bukan motor KLX, ya toh, iPhone 13. Betul? Dua itu saja. Anak muda. Kalau bapak-bapak apa? Kalau ibu-ibu apa? Bapak Ibu Saudara, seringkali kita terjebak kalau kita berdoa kepada Tuhan. Terjebak berdoa dengan hal-hal yang sebenarnya kurang penting. Kita melupakan hal penting. Saya kasih contoh. Kalau dalam keluarga, apa yang kita butuhkan? Kalau Tuhan berkata, minta apa yang hendak kuberikan kepadamu? Apakah rumah yang mewah? Apakah kendaraan? Apakah harta? Bapak Ibu Saudara, bukan itu yang penting dalam keluarga. Apa yang paling penting dalam keluarga? Kasih sayang dari Tuhan. Amin. Karena buat apa punya harta yang banyak tapi tidak ada damai antara suami dan istri anak-anak. Betul? Banyak hari ini Bapak Ibu Saudara punya harta segala macam. Punya rumah yang mewah. Bapak Ibu bisa lihat di TV-TV itulah. Contoh soalnya begitu ya. Tapi tidak ada damai. Suami lapor istri ke polisi. Istri lapor suami ke polisi. Anak-anak berantem dengan orang tua. Ya toh? Sedikit-sedikit masalah. Akhirnya baku cekcok. Istri bilang kepada suami, kamu ini suami yang tidak berguna. Saya punya penghasilan lebih besar daripada penghasilanmu. Akhirnya cekcok. Akhirnya berantakan. Akhirnya cerai.
Lalu apa guna harta yang sangat banyak? Tidak bisa dinikmati. Kalau ada kasih di tengah-tengah keluarga, sekalipun kita hidup dalam kecukupan, kita bisa menikmati berkat Tuhan yang ada. Amin. Apa yang dibutuhkan oleh anak muda, mahasiswa hari ini? Bukan motor KLX, bukan. Bukan iPhone 13, bukan. Kamu gaya-gaya itu? Tidak. Minta Tuhan kecerdasan. Itu yang paling penting yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Karena buat apa punya iPhone 13, tapi otaknya kosong. Gaya-gaya angkat ban di jalan itu, begitu ya. Satu kali ada pulang ke pasar, lalu ada tanjakan itu di Jalan Baru situ. Di tempat sol-sol sepatu itu. Anak muda ini dia pendek, baru dia bawa motor KLX. Tinggi. Lalu gantung di tengah jalan, mesin mati. Lalu jatuh. Ini kadang-kadang saya bilang, aduh ini orang yang gayanya melebihi daripada kenyataan begitu. Ya kalau orangnya kecil ya pakai motor bebek saja. Gak usah gaya-gaya terlalu begitu. Kalau jatuh ya lumayan. Terbentur di aspal begitu ya. Iya. Kadang-kadang anak muda hari ini bergayanya berlebihan. Orang bilang, ya bergaya itu melebihi isi dompet begitu. Mari kita bergaya ya sesuai dengan isi dompet saja. Apa kata orang lain tidak usah, cuek saja. Itu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang paling penting? Maka kalau dalam doa kita hari ini mari kita ubah. Berikan kasih kepada keluarga kami. Supaya kami mengasihi satu dengan lain. Anak muda beri kecerdasan kepada kami. Pemimpin-pemimpin di dalam organisasi, di dalam pemerintahan. Berikan hikmat bagiku ya Tuhan. Supaya saya bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah dalam memimpin umat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata kepada Salomo, apa yang hendak kuberikan kepadamu? Dia tidak minta kekayaan, tapi dia minta apa? Hikmat untuk mengadili umat Allah yang dia pimpin. Maka Bapak Ibu Saudara di situ dicatat bahwa itu berkenan kepada Tuhan. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Dan lihat ayat 13 dikatakan bahwa karena Tuhan merestui apa yang dia beri, dia minta kepada Tuhan, maka bukan hanya hikmat yang Tuhan beri kepada dia. Ayat 13, coba perhatikan. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, panjang umur, tak akan seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Baik sebelum kamu maupun sesudah engkau. Satu-satunya orang di dunia Bapak Ibu Saudara. Tidak ada orang yang secerdas, yang punya hikmat seperti Raja Salomo. Baik presiden hari ini tidak ada. Melebihi daripada Salomo. Karena Tuhan yang berkata demikian. Tidak ada satupun. Ini manusia yang paling unik di dunia. Kalau dia barang hari ini mungkin harganya sangat mahal. Mungkin kalau dia barang ini barang antik diburu banyak orang. Gitu? Tapi dia manusia yang Tuhan telah panggil lebih dulu dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hikmat dan bijaksana yang Tuhan beri kepada Salomo adalah hikmat bijaksana yang tidak dimiliki oleh siapapun di dunia. Bapak Ibu Saudara, karena Salomo tidak meminta yang lain, hanya hikmat. Maka ini yang Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Bapak Ibu sudah hafal semua ayat. Dia bilang, tetapi seperti ada yang tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Bapak Ibu, saya pikir Salomo tidak pernah pikirkan Tuhan beri kekayaan, Tuhan beri umur panjang, Tuhan beri kemuliaan. Tidak pernah pikirkan. Hanya yang dia pikirkan bagaimana Tuhan memberikan pimpinannya
supaya dia memimpin bangsa ini dengan adil dan benar. Tapi Tuhan siapkan yang lain kepadanya. Kenapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Ia menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Amin. Saya harap kita hari ini seperti itu. Kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan, berkata, aku mengasihi engkau. Kita buktikan dengan realita dan kenyataan hidup yang ada. Jangan hanya di mulut saja ya. Nah, setelah Tuhan anugerahkan selanjutnya hikmat bijaksana kepadanya, maka langsung coba perhatikan ayat 16. Pada waktu itu dia kembali dari Gibeon, kembali ke Yerusalem. Pada waktu itu dia bikin perjamuan di dalam istana. Pada waktu itu juga dia diperhadapkan dengan masalah dua perempuan ini. Di ayat 16 sampai 28. Dia diperhadapkan dengan dua masalah perempuan sundal yang telah kita baca tadi. Saya percaya bahwa masalah yang terjadi di sini bukan semata-mata secara kebetulan. Tetapi Tuhan membuktikan kepada Salomo bahwa melalui masalah inilah dia tahu, dia mengerti, orang lain, orang Israel akan mengerti bahwa Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Tuhan telah memberikan kepadanya dan dia tidak terima. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat dilema yang dialami oleh Raja Salomo. Karena sebagai raja harus dia memberi keputusan yang adil dan benar di antara kedua perempuan ini. Dan dia menentukan ini ibu dari anak yang hidup, ini ibu anak dari yang meninggal. Tapi masalahnya begini Bapak Ibu Saudara, waktu anak itu lahir Raja Salomo tidak lihat. Dan tidak ada informasi yang memberikan keterangan kepada dia bahwa anak yang hidup itu ibu dari anak hidup ini si A, ibu dari anak yang mati itu si B. Tidak ada. Karena sama-sama ibu-ibu ini mengklaim bahwa anak mereka yang hidup. Dan mereka menganggap bahwa anak yang mati itu bukan anak mereka. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini dilema yang dialami. Tetapi bagaimana pimpinan Tuhan memimpin hati dan pikirannya, sehingga ia menemukan bagaimana caranya supaya saya bisa menentukan ibu dari anak yang hidup ini dan ibu anak dari yang mati. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Raja Salomo? Dia tidak bantah banyak perkataan ibu-ibu yang dua ini. Dia hanya bilang begini, ambil saya pedang dan bawa anak itu kemari. Lalu dia suruh penggal bagi dua. Wah ini apa ya? Cara yang begitu ekstrim sekali Bapak Ibu Saudara. Penggal bagi dua. Lalu perempuan si A yang dia tahu bahwa itu anaknya, dia bilang, tuanku jangan kamu penggal. Lebih baik berikan kepada perempuan B daripada tuanku penggal. Lalu perempuan B karena dia tahu bukan anaknya, dia bilang, ya sudah tuanku, penggal saja bagi dua. Supaya saya tidak dapat, dia juga tidak dapat. Ini ibu yang sadis Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia bertindak demikian? Karena bukan anaknya kok dia tahu anaknya yang sudah mati tadi karena dia tiduri. Tapi karena ibu perempuan A tadi Bapak Ibu Saudara, dia tahu itu anaknya. Hati seorang ibu pasti begitu mengasihi anaknya. Bapak Ibu, ibu-ibu biasa begitu ya. Lebih baik dia tidak makan asal anaknya makan. Betul? Ibu-ibu saya tanya dulu. Ibu-ibu betul? Iya. Kalau ada roti satu lebih baik dia tidak makan, dia berikan kepada anaknya. Lebih baik dia tidak pakai pakaian yang bagus di kampung, di rumah, asalkan anaknya bisa sukses kuliah berpendidikan. Itu sebabnya anak-anak muda mahasiswa yang sedang kuliah jangan main-main. Hargai setiap usaha jeripaya orang tua. Waktu yang ada pakai dengan baik. Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Salomo melihat respon dari ibu-ibu, saya percaya Bapak Ibu Saudara, Raja Salomo tidak betul-betul memenggal anak itu, tidak.
Kalau dia penggal itu dia bilang ini raja yang begitu sadis di sepanjang sejarah bangsa Israel. Dia hanya melihat respon dari ibu-ibu ini. Nah dari situlah dia bisa menentukan mana ibu dari anak yang hidup. Dan dia berkata bahwa perempuan Allah. Karena dia berkata Tuanku jangan kamu apa-apakan. Lebih baik berikan. Dia tahu itulah ibunya. Berikan kepadanya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini cara yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan pimpin hidupnya. Melalui pemberian hikmat yang Tuhan berikan atas hidup. Sehingga masalah itu selesai. Adil, benar, dan sesuai dengan fakta yang ada. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayat 28 dikatakan ketika seluruh orang Israel melihat mendengar keputusan itu. Maka mereka tahu. Takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa dia mempunyai hikmat dari Allah. Ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Inilah orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Inilah raja. Inilah pemimpin yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Dia tidak mungkin salah dalam mengambil keputusan. Saya mau katakan kepada kita hari ini ya. Semua kita. Bahwa kalau hidup kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Hati dan pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka kita tidak mungkin salah dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Baik yang menyangkut diri kita. Masa depan kita. Maupun yang menyangkut masalah dengan orang lain. Tidak akan mungkin salah. Karena Tuhan memimpin dan mempengaruhi hidup kita. Kenapa banyak orang yang menyesal dan salah mengambil keputusan? Karena hidupnya tidak ada di bawah pimpinan Tuhan. Perhatikan Raja Saul. Ketika Roh Kudus undur daripadanya. Roh Tuhan undur daripadanya. Maka dia bertindak sembarangan. Ya toh? Di dalam istana dia hendak membunuh Raja Daud. Kenapa? Karena Roh Kudus lagi tidak mengendalikan hidupnya. Tidak memimpin hidupnya. Saya kasih contoh. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang setelah menikah banyak menyesal. Saya banyak dengar keluhan. Baik yang SMS, telepon lah atau... Saya tanya kenapa? Ada masalah apa? Bilang Pak saya menyesal menikah dengan dia. Loh kenapa menyesal? Bukankah di waktu pemberkatan nikah pendeta bertanya, apakah engkau bersedia dalam keadaan susah, dalam keadaan kesakitan menjadi pendampingnya? Bilang Pak saya baru menyesal sekarang, baru saya tahu dia punya kelakuan hari-hari. Dulu tidak seperti itu. Sekarang mungkin dia tidur ngorok lah, macam-macam segala macam begitu ya. Macam-macam. Bapak Ibu tahu lah, saya tidak uraikan lagi ya. Mungkin Bapak Ibu nanti tes lah malam-malam lihat itu. Bapak-bapak atau ibu-ibu cara tidurnya dan sebagainya. Menyesal, saya baru tahu. Ternyata dia boros dalam keuangan. Saya baru tahu setelah saya menikah dengan dia. Dia suka selingkuh dan lain sebagainya. Dia punya kebiasaan itu saya tidak suka. Penghasilannya tidak seberapa dengan saya. Lalu kenapa nikah dengan dia? Aduh, dulu kata-kata manis yang membuat saya hampir jatuh cinta kepada dia. Bapak Ibu Saudara, kenapa ada menyesal? Karena tidak berdoa kepada Tuhan. Tidak meminta pimpinan dari Tuhan. Waktu saya menikah, saya berdoa. Waktu saya bilang kepada istri saya, aku suka dengan kamu. Lalu dia bilang waktu itu juga, saya berdoa. Dia berdoa, dia kasih tahu kepada saya. Dalam ruang doa di kampus waktu itu. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Dan puji Tuhan hari ini kami tidak pernah baku ini. Tidak pernah baku tinju, tidak pernah baku marah. Kenapa? Karena ketika kita memutuskan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Maka kita tidak mungkin salah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami
diingatkan oleh Tuhan kembali. Seringkali kami berkata kami mengasihi Tuhan. Kami berkata kami mencintai Tuhan. Kami mengagumi Tuhan. Tapi seringkali dalam realita tidak kami jalankan dengan baik. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tetap ada dan melakukan apa yang telah kami janjikan kepada Tuhan. Menunjukkan kasih kami kepada Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan kami diingatkan melalui kisah dari Raja Salomo yang memberi keputusan terhadap dua perempuan yang bermasalah dan menghadap raja. Kami belajar bahwa ketika kami ada dalam pimpinan Tuhan, ketika hidup kami dikendalikan oleh Roh Kudus, maka kami tidak salah dalam mengambil keputusan. Baik yang menyangkut diri kami, masa depan kami, maupun tentang hal yang menyangkut kehidupan orang lain. Baik dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Engkau anugerahkan kami, bagi kami selama kami ada di dalam dunia. Kiranya hikmat dari Tuhan, pimpinan dari Tuhan, akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Dalam keluarga dan dalam lingkungan, dalam semua pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan Engkau percayakan bagi kami. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami, materaikan firman-Mu, biarlah bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada yang memimpin ibadah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di saat siang hari ini siapa yang merasa diberkati dengan firman Tuhan ini, kita lambaikan tangan. Luar biasa firman Tuhan datang di siang hari ini, kiranya hambanya diberkati terus di dalam pelayanan selanjutnya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di saat siang hari ini. Bapak Ibu, di depan kita ada keranjang ini untuk mendukung kita untuk kursi gereja yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala di minggu yang lalu. Eba Mukai kita akan kasih di kotak keranjang yang sebelah. Di depan kita juga perpuluhan, bahkan juga pembangunan, bahkan kotak 1000. Baik, saya mengundang kepada petugas untuk maju ke depan. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 219. Harap Bakti 219. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri.
hati, perintahnya ku turut, jalankan yang harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan setia Tuhan yang menyertai dan menolong, menjaga kami selama 1 minggu. Kami ada sampai saat ini, itu bukan kami karena kami kuat dan gagah. Kami ada nih karena kasih Tuhan. Sebabnya kami tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih besar, kami hanya bersyukur buat perlindungan Tuhan buat kami. Kami datang ke tempat ini, kami sudah memberi kepada Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberi, baik dari ibu rumah tangga yang berjualan, tukang ojek, pegawai negeri, bahkan pensiunan, ibu-ibu yang di rumah saja, anak kecil, muda, tua. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi di kotak persembahan ini. Ya, 2 kantong yang sudah diberikan, bahkan perpuluhan keranjang untuk ebamukai, untuk bangku-bangku atau kursi, bahkan untuk pembangunan dan kotak 1000. Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya berkat ini dapat terus dipakai untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibu-ibu yang sudah membawa bagian di dalam pelayanan ini. Tuhan berkati mereka, pergumulan mereka, persoalan mereka, seperti tadi firman Tuhan yang kami dengar, mereka biar bawa kepada Tuhan. Tuhan akan memberi hikmat bagi mereka, supaya keputusan yang mereka ambil jangan dari diri mereka sendiri, tapi mereka bawa hanya dari Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa yang tidak memberi dan yang sudah memberi. Tuhan berkati, supaya minggu-minggu yang akan datang semua akan memberi bagi pekerjaan Tuhan ini. Berkati orang yang mengelola pekerjaan ini, biarlah Tuhan beri hikmat bagi dia supaya dia dapat mengelola dengan baik. Terima kasih, biarlah dengan persembahan ini ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan baik. Tuhan sudah memberkati kami dan kami memberi sedikit kepada Tuhan, banyak yang kami peroleh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua pada jam siang hari ini. Biarlah kami diberkati dan kami kuat dan kami mampu untuk waktu-waktu yang mendatang. Kami akan memberi lebih dari apa yang kami sudah buat. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dan inilah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati hambanya yang sudah melayani keluarga di saat siang hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, hari ini kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Karena kita percaya bahwa apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita rasakan, apa yang tidak pernah kita ini timbul di dalam hati, semua yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kita di saat siang hari ini dengan menyanyi bersama di dalam nyanyian kemenangan iman nomor 302. Doa penutup serta doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Hendrik Leri. Sekali lagi nyanyian kemenangan iman nomor 302.
Sekali lagi doa berkat dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Gembala Hendrik Lerik STH. Miring dalam priang suci, tubuh jiwanya warna, dengan kata dengan amal itu rindu tetap. Aku hendak giring Tuhan yang melindungi jiwa. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu denganku. Bapak Ibu, mari kita berdoa akhiri ibadah siang ini. Kami mengucap syukur untuk kehadiran, campur tangan dan lawatan-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami, Allah yang punya rancangan yang indah atas hidup kami, Allah yang menjamin masa depan kami. Tatkala hari ini kami hidup baik-baik di hadapan Tuhan, kami hidup sungguh-sungguh berkomitmen dan kami memelihara setia kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti, Allah yang peduli, Allah yang melihat keberadaan kami masing-masing. Bahkan Allah yang telah datang untuk menyelamatkan kami. Berkati ya Tuhan seluruh umat-Mu. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing, kembali ke dalam seluruh aktivitas pekerjaan yang ada, tugas dan tanggung jawab, semua urusan-urusan rencana yang ada di depan. Biarlah Tuhan Engkau mengawali kami semua, memimpin hidup kami dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami tidak salah melangkah, salah berjalan, kami berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami pulang dengan berkat pujian, kesaksian, doa, terlebih sabda kebenaran firman Tuhan. Meteraikan semua itu dalam hati kami ya Bapa, dalam semua pergumulan kami masing-masing. Di mana saja Tuhan taruh kami, tempatkan kami, utus kami di sana. Biarlah bijaksana Tuhan, seperti Engkau menyertai Salomo. Biarlah setiap kami ya Tuhan mengalami penyertaan Tuhan yang indah dan ajaib. Ibu Mukai yang sudah terkumpul di antara kami untuk pengadaan bangku-bangku gereja yang sudah rusak, Allah sumber segala berkat, mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami yang sudah memberi. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Pulanglah, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surga dan bumi. Surga dan bumi, pujilah Allah-Mu, sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Bersatu dulu, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.